Shalom. Tuhan memberkati. Hal inilah yang harus menjadi patokan bagi mereka-mereka yang berani, bagi mereka-mereka yang mau, bagi mereka-mereka yang mempersiapkan dirinya. Aku siap Tuhan. Maka Tuhan akan melengkapi mereka. Kau yang lebih tahu segalanya. Setiap jalan kami, Kau tahu cara untuk menolong kami. Maka Tuhan, kami mau belajar firman-Mu saat ini Tuhan. Kami menikmati firman. Oke, shalom jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur ataupun sahabat-sahabat kita yang masih senang mengikuti ibadah online. Saat ini saya dan kru ada di Pantai Tablolong, Kupang di Nusa Tenggara Timur. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, haleluya Tuhan, terima kasih atas kasih karunia dan berkat-berkat-Mu Tuhan. Haleluya, sore ini kami akan mengadakan ibadah online Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami Tuhan, sertai jemaat-jemaat Tuhan, sertai kami semua, dan sertai pemimpin pujian maupun pemain musik. Kiranya Engkau persatukan sehingga pujian dapat menjadi dupa yang harum untuk Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Selain dari itu Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sertai, Engkau bungkus dengan kuat kuasa-Mu yang kudus Tuhan. Sehingga firman-firman yang akan Kau taburkan kepada kami semua Tuhan, haleluya, dapat masuk ke dalam relung hati kami masing-masing. Dan kami bisa melakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Juga Tuhan, kiranya Engkau sertai kami, ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Sore ini kami akan menjalankan ibadah online Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami senantiasa, mulai dari awal, pertengahan, dan akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, kiranya kasih Tuhan, lawatan Tuhan melawat kita semua dan memberkati kita semua. Bertemu lagi dalam ibadah online, ibadah pendalaman Alkitab GBS Haleluya Palur. Kita mau mulai ibadah kita, mari kita persiapkan tubuh jiwa roh kita untuk memuji dan memuliakannya. Sebab Dia Tuhan Allah kita yang layak dipuji, layak disanjung tinggi. Ku sanjung Kau Tuhan, ku muliakan Kau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain.
yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari sanjung Dia dengan segenap hati kita. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kami datang Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kami datang Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Benar, Engkau Tuhan dan Allah kami. Haleluya. Kita puji Dia dengan segenap hati kita. Kita lebih lagi memuji dengan segenap hati kita. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, Engkau Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Angkat tanganmu, katakan Hosana. Hosana bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana,
Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Katakan dengan segenap hatimu, katakan Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Dengan segenap hatimu katakan Hosana bagi Dia. Haleluya. Engkau terpuji Tuhan, Engkau termulia Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Berikan aplaus. Haleluya. Kami mau lebih lagi Tuhan, bersorak bagi Engkau, memuji-Mu Tuhan, karena Engkau penebusku. Kira lama sandara lama sikata kara lama sangkara lama sing. Kira lama sandara lama papa takara lama sandara. Terpujilah Engkau selama-lamanya Tuhan. Kira papa sandara lama sikara. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Kau layak terima lebih-lebih pujian dan sorak-sorai kami. Mari jemaat yang siap bersorak bagi Tuhan, katakan sama-sama amin. Kita mau bersorak bagi Dia. Kita umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah bersorak dan bangkit serukan nama Yesus. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari semuanya. Haleluya. Umat pilihan Allah, kita puji Dia. Haleluya. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari semua umat pilihan Tuhan, kita bersorak bagi Dia. Mari kita semua Haleluya. umat pilihan Allah, dengarlah Panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita Haleluya. semua
setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Kebesarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Sekali lagi katakan, dialah Raja. Sorak-sorai bagi Dia, Tuhan Yesus Raja kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat penebusan, buat kasih-Mu, pengorbanan. Kau jadikan kami umat-umat pemenang. Kau yang lebih tahu segalanya. Setiap jalan kami, Kau tahu cara untuk menolong kami. Maka Tuhan, kami mau belajar firman-Mu saat ini Tuhan. Kami menikmati firman-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih Mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih Tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih Mengerti cara untuk menolong hidupku. Haleluya. Kami percaya sungguh padamu Tuhan. Kau tak pernah gagal menjadikan kami umat-umat pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepi janji-janji-Mu. Sekali lagi katakan, hanya Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Katakan, ku percaya Kau Tuhan. Haleluya Tuhan, Kau tak pernah gagal
Shalom, selamat sore Jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online. Selamat sore, selamat siang, selamat malam bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah online, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita akan sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau akan berikan firman kepada kami siap, kami buka hati agar firman-Mu selalu menjadi sumber kekuatan bagi kami, memberikan semangat kepada kami agar kami dapat memberitakan Injil kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang kami kasih dalam nama Tuhan, mari kita lihat pelajaran yang lalu. Rasul Paulus sangat memuji jemaat Korintus karena jemaat Korintus itu taat, jemaat Korintus itu setia, jemaat Korintus itu kompak. Sehingga jemaat Korintus dapat menikmati seluruh kasih karunia Allah di dalam hidup mereka. Namun di tengah kekompakan, di tengah kebaikan, di tengah kesetiaan, setan tidak suka. Setan pun tetap menebarkan benih-benih perpecahan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus kembali berkirim surat kepada jemaat di Korintus agar jemaat di Korintus itu kembali pulih, kembali pada tugas awalnya, yaitu memberitakan salib sebagai kekuatan kuasa Allah. Nah, tugas untuk mewartakan Injil kemurahan Allah, tugas untuk mewartakan salib yang menjadi kekuatan Allah ini akan diberikan kepada siapa? Tugas ini akan diberikan kepada mereka yang siap. Mereka yang mau menyerahkan diri dan siap untuk mengabarkan Injil Kerajaan Allah ini. Nah, kenapa diberikan kepada mereka yang siap? Karena orang Farisi, orang yang ahli Taurat, itu dia tidak mau memberitakan Injil. Tidak percaya tentang kebangkitan. Lalu orang-orang cerdik pandai, ahli filsafat, tidak mau untuk mengabarkan Injil kemurahan Allah karena dia tidak percaya tentang kebangkitan orang-orang mati. Padahal berita keselamatan itu diawali dari kematian Yesus, diawali dari salib Yesus, dan diawali dari kebangkitan Yesus. Total mulai dari kesengsaraan sampai penyaliban, sampai kematian dan kebangkitan itu merupakan berita yang harus diwartakannya. Mari kita lihat 1 Korintus 1 ayat 24 sampai 29. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia
tidak banyak yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Rasul Paulus mengingatkan bahwa Allah memilih orang-orang yang siap. Nah, menurut ukuran manusia, tidak banyak orang bijak yang dipilih Allah. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang-orang yang berpengaruh yang dipilih oleh Allah. Tidak banyak orang yang terpandang yang dipilih Allah. Mengapa? Karena orang yang bijak, orang yang berpengaruh, orang yang terpandang, mereka lebih menolak panggilan Allah karena mereka banyak pekerjaan. Alasannya banyak pekerjaan, alasannya banyak kegiatan yang harus mereka lakukan. Sehingga tidak banyak mereka yang menyiapkan diri untuk panggilan Allah. Oleh sebab itu, Allah lebih baik memilih. Siapa yang dipilih Allah? Mereka-mereka yang tidak terpandang, mereka-mereka yang dianggap bodoh, mereka-mereka yang dianggap lemah. Lalu dipilih Allah, dilengkapi dengan kekuatan Allah, dilengkapi dengan kekuatan yang tak terbatas, dilengkapi dengan kemampuan-kemampuan untuk menceritakan tentang salib Kristus yang tidak ada batasnya ini. Jadi mereka tidak dapat memegahkan diri. Karena apa? Karena secara manusiawi dikatakan mereka yang bodoh. Tetapi dapat memiliki kuasa, kekuatan, kehebatan yang luar biasa di dalam menginjil. Contoh, yang namanya Petrus. Dia hanya seorang nelayan yang tidak memiliki kemampuan verbal yang tinggi. Tetapi begitu dijamah oleh Allah, dia dapat mempertobatkan 3.000 orang dalam satu pekabaran Injil, dalam satu khotbahnya. Hal inilah yang harus menjadi patokan bagi mereka-mereka yang berani, bagi mereka-mereka yang mau, bagi mereka-mereka yang mempersiapkan dirinya. Aku siap Tuhan. Maka Tuhan akan melengkapi mereka. Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan akan menuntun mereka. Tuhan akan menjagai mereka kemanapun mereka mengabarkan Injil. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini Allah memilih kita. Allah memilih orang-orang yang dianggap tidak penting, dianggap bodoh, dianggap lemah. Tetapi Tuhan berikan kekuatan yang tak terbatas. Sekali lagi, ayat ini menggugah siapa kita. Ayat ini menggugah saudara dan saya. Supaya saudara dan saya diberkati dengan berkat yang luar biasa melalui pekabaran Injil. Beritakan bahwa salib Kristus adalah salib yang membawa kemenangan. Beritakan kesengsaraan Kristus adalah
kesengsaraan yang menggantikan kesengsaraan kita yang harus mereka tahu, supaya mereka dapat menikmati keselamatan yang Allah berikan kepada mereka. Berita salib adalah berita yang luar biasa bagi mereka yang mau mengabarkannya dan bagi mereka yang mau menerimanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang baik. Kau Allah yang memperhatikan hidup kami. Kau Allah yang telah menyelamatkan kami. Dan sesudah kami selamat, kami harus menceritakan keselamatan ini kepada teman-teman kami yang lain. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, yaitu di zaman new normal ini, pemerintah tetap memberikan instruksi pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan tambah satu, berdoa. Mari kita taati hal ini supaya kita menjadi orang-orang yang memberi contoh dan teladan. Yang kedua, tolong doakan ibadah online supaya tetap jalan. Karena ibadah online ini banyak tantangannya, tapi biar tetap jalan. Kru sehat, semangat, dan yang kedua, alat-alat awet. Sehingga dapat kita gunakan untuk terus melakukan ibadah online. Nah, ibadah online ini membutuhkan, apa yang dibutuhkan? Like dari saudara, komentar dari saudara, dan kalau saudara mendapatkan berkat, share kepada teman lain, supaya teman lain juga mendapatkan berkat. GBIS Haleluya Palur itu sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka. Jadi tolong beritahu pada yang lain. Kalau ada di antara Bapak Ibu sekitar Palur, mari kami undang untuk datang ibadah bersama dengan jemaat GBIS Haleluya Palur. Dengan jadwal Minggu pagi jam 7 itu anak sekolah minggu. Minggu jam 9 pagi itu ibadah umum atau ibadah raya. Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab jam 6 sore. Lalu Jumat jam 6 sore ada ibadah cabang dan ibadah permata. Mari Bapak Ibu yang belum ikut, kami mengundang supaya Bapak Ibu ikut kegiatan-kegiatan ini. Dan Sabtu jam 6 sore ada ibadah kaum muda remaja. Sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu yang belum ikut aktivitas ini dapat segera datang ke GBIS Haleluya Palur untuk ikut beraktivitas supaya mendapatkan lebih dari yang lain. Nah, mari kita akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa, kita naikkan syafaat. Kami bersyukur padamu Bapa, Engkau telah pimpin kami beribadah, memuji nama-Mu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami akan berdoa syafaat. Kami mohon untuk memberkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Bapak, urapi Bapak Presiden Joko Widodo, Presiden kami. Dengan hikmat-Mu, dengan kebijaksanaan yang dari surga, pimpin Bapak Jokowi dalam tugas-tugasnya. Kami juga berdoa untuk para menteri, pimpin berkati hamba-Mu. Beri kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, agar Bapak Menteri dapat menunaikan tugas-tugas dengan baik. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden.
Bapak TNI Polri kami serahkan ke dalam tangan-Mu, pimpin beliau untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur pada pagi hari ini sebelum kami mengakhiri ibadah, kami menyatukan iman. Kami berdoa syafaat. Kami berdoa untuk anak kami Octavianus Hendra Wijaya yang minta organ tubuh yang baru. Tolong Tuhan, jamah dan kabulkan supaya Hendra dapat berjalan, dapat berbicara dan bersaksi tentang kehebatan-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Gito yang minta kekuatan agar dapat beribadah bersama dengan kami. Kami berdoa untuk Ibu Arin yang minta Tuhan jamah tumornya dan tulang-tulangnya Kau kuatkan. Kami berdoa untuk Ibu Setyo Purnomo yang jatuh dan kakinya patah serta sesek. Kami berdoa untuk Ibu Linda, dosen Unisri yang asam lambungnya sering naik. Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapak. Pagi ini kami juga berdoa mengucap syukur atas kesembuhan Pak Paulus Sugito. Saudari kami Lili, Ibu Bambang, Bapak Sriono, Bapak dan Ibu Petrus Sutresno, Bapak Doner, Ibu Nem, mereka telah Kau jamah. Mereka telah Kau sembuhkan. Hari-hari ini mereka nunggu pemulihan. Tolong Tuhan, belas kasihan-Mu, pulihkan mereka. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biar Tuhan sendiri bekerja buat kami. Tuhan curahkan berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Karena Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati. Bersyukur